Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Masih Pagi, semangat? Pak. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran online hari ini? Masih. Masih ya? Masih. Sehat semua ya? Iya. Oke, ya. Sebelum kita bisa mulai ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa dulu untuk melancarkan kegiatan pelajaran kita. Kita berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Ya, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, dalam kegiatan pelajaran ini, ya, untuk awal kegiatan sebelum kita masuk materi, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Di sana Pak minta perwakilan dari kalian untuk memimpinnya, dan yang lain silakan mengikutinya dari tempat kalian masing-masing. Sekarang saya akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Saya mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran, ya. Nah, di sini kita masih dalam pendahuluan, ya. Nah, di mana setelah kita melakukan wajib, Pak di sini ingin memberikan arahan buat kalian, ya, bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan membahas tentang pelajaran tentang sistem jaringan komputer, ya. Nah, di mana mungkin kalian pernah mendengar bahwa sistem jaringan komputer atau disebut juga sistem yang kalian gunakan untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian, ya kan? Sama halnya kayak kita sekarang ini, kita kan juga menggunakan sistem jaringan kan? Benar? Ya? Benar, Pak. Ya kan? Benar, Pak. Benar, Pak. Kalau tidak ada jaringan, kita tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, ya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini, ya, mungkin kompetensi dasar atau indikator yang bakal kita pelajari. Yang pertama itulah dari kompetensi dasar, yaitu adalah memahami dasar-dasar sistem jaringan komputer dan internet. Sedangkan indikatornya yaitulah yang pertama menjelaskan pengertian jaringan komputer, yang kedua menjelaskan protokol jaringan komputer, yang ketiga menyebutkan jenis-jenis jaringan komputer yang kita bahas. Nah, adapun tujuan yang bakalan kita capai, ya. Nah, di sini Bapak mengharapkan siswa itu nanti mengetahui apa sih jaringan komputer dan internet. Baik anak-anak, tadi kita kan udah membahas tentang pendahuluan, tentang tujuan pembelajaran kita, ya kan? Nah, sebelumnya kan Pak juga udah meng-share materi pelajaran ke Google Classroom yang udah kalian akses, yang udah kalian pelajari, ya. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan materi yang sudah Pak upload ke Google Classroom. Nah, sekarang kita masuk ke media presentasinya. Nah, ini ya materi yang bakalan kita bahas itu adalah ini, ya, jenis-jenis dari jaringan komputer, ya. Yang pertama itu adalah pengolahan jaringan berdasarkan metode distribusi data, ya. Terus yang kedua, pengolahan jaringan berdasarkan hubungan fungsional komputer dalam prosesan data. Terus yang ketiga, pengolahan jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayah, dan pengolahan jaringan komputer berdasarkan metode koneksi, dan pengolahan jaringan berdasarkan topologi, ya. Nah, mungkin di sini yang lebih Pak tekankan itu adalah nanti pada saat kita pembelajaran mengenai pengolahan jaringan berdasarkan jangkauan wilayah sama pengolahan jaringan berdasarkan topologi, ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Karena ini materinya udah Pak upload ke Google Chrome, pastinya kalian udah membaca kan. Itu kalau pengolahan jaringan berdasarkan metode distribusi data itu adalah ada jaringan terpusat dan ada jaringan terdistribusi, ya. Terus yang
Yang kedua itulah pengolahan jaringan berdasarkan hubungan fungsional komputer. Dalam proses prosesan data itu ada client server, peer to peer, ya kan? Golongan jaringan berdasarkan jangkauan wilayah itu ada PAN, LAN, Local Area Network. Jangkauannya itu kecil, antar gedung, kayak kita di sekolah itu loh, dari kantor ke lab kayak ada. Yang kedua adalah MAN. MAN itu adalah jaringan yang terdiri dari beberapa LAN. Berarti kan itu berdasarkan jangkauan misalnya antar kampus, antar sekolah, ya kan, sama kayak sekolah kita. Pak persilakan untuk menyampaikan pemahamannya tentang materi yang sudah kita pelajari. Silakan. Baik Pak, terima kasih sekali untuk waktunya. Jadi yang saya resap dari materi dan penjelasan Bapak yang tadi, saya jadi mengetahui yaitu yang pertama ada lahirnya konsep jaringan pada tahun 1940 yang bertempatan di Amerika. Nah, kemudian konsep jaringan itu digagas oleh proyek pengembangan komputer model 1 yang dipimpin langsung oleh Profesor Howard Aiken. Yang kedua, saya bisa mengetahui pengertian jaringan komputer. Nah, pengertian jaringannya itu bisa dikatakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain. Di sini ada dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Yang kelima yaitu penggolongan jaringan berdasarkan topologinya. Ini dibagi menjadi 5, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Dari penjelasan teman-teman kalian udah juga memahami materi pelajaran kita hari ini. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akan akhiri. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, nah mari kita sama-sama membuat sebuah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Menurut saya kesimpulan dari tersebut pada jaringan penggolongan jaringan jangkauan wilayah ini, penggolongan jaringan WAN ini sangat tinggi kualitas koneksinya daripada yang lain dan pencapaiannya juga sangat luas. Yuk, silakan Priska. Jadi menurut saya dengan adanya jaringan nirkabel atau wireless network ini bisa sangat membantu berlangsungnya pembelajaran daring, apalagi pada saat ini kan masih ada pandemi, jadi kita bisa belajar dari rumah. Nah, itu adalah kesimpulan dari kalian. Nah, ini Pak bisa simpulkan secara keseluruhan bahwa jaringan komputer itu adalah sistem jaringan yang bisa digunakan untuk mempermudah seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain, ya. Untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya untuk minggu depan, kita akan membahas pembelajaran mengenai kecepatan akses dari internet, ya. Nah, kalian coba mencari materi tentang kecepatan akses internet. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, karena tadi kita mengawali kegiatan dengan berdoa, maka kita untuk mengakhiri kegiatan kita juga berdoa. Untuk berdoa sesuai dengan keyakinan agama kalian masing-masing. Berdoa, Bapak persilahkan. Baik, berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan, ya. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya, itu adalah minggu depan. Selamat pagi.